Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriani Nur, NIM 90 300 118 104. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rancang bangun ekonomi Islam. Dalam rancang bangun ekonomi Islam terdapat 3 komponen, yaitu teori ekonomi Islam, prinsip sistem ekonomi Islam, dan perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi. Ketiga komponen ini jika diterapkan dengan benar, maka akan terbangun suatu bangunan perekonomian yang relevan dan tidak keluar dari syariat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi Islam. Teori ekonomi Islam meliputi 5 hal yang menjadi fondasi. Pertama adalah tauhid atau keimanan, yakni Allah sebagai pemilik sejati seluruh alam semesta, dan Allah menciptakan sesuatu tidak ada sia-sia, serta manusia diciptakan untuk beribadah. Kedua adalah adil, tidak ada yang menzalimi dan dizalimi, serta tidak boleh mengejar keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah nubuwah atau kenabian, memiliki sifat seperti para nabi. Pertama, sidik atau jujur. Kedua ada amanah dan atau dapat dipercaya. Yang ketiga, fatona atau cerdas. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Yang kelima adalah ma'at atau hasil atau keuntungan. Sedangkan prinsip dan sistem ekonomi Islam memiliki 3 prinsip derivatif yang berfungsi menjadi tiang atau pilar bangunan. Pertama adalah multiply ownership atau kepemilikan multijenis. Artinya Allah adalah pemilik primer dan manusia adalah pemilik sekunder yang harus mempertanggungjawabkan kepemilikannya di akhirat kelak. Selanjutnya adalah freedom to act atau kebebasan berbuat. Dalam hal ini bukan berarti manusia bebas melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Lebih dari itu, manusia bebas berbuat untuk berbuat kebaikan akhirat. Dan yang terakhir adalah social justice atau keadilan sosial. Adanya keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi Islam menjadi atap bangunan yang menutupi sekaligus melindungi pilar-pilar dan fondasi yang sebelumnya. Hanya ada satu poin penting berkaitan dengan perilaku Islam, yaitu akhlak. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, "Dan aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak." Akhlak akan terlihat sesuai dengan tingkat keimanan dan ketauhidannya. Rancang bangun ekonomi ini jika digambarkan memiliki 3 lapis dalam teori ekonomi Islam yang menjadi fondasi, lalu akan menghasilkan prinsip sistem ekonomi Islam, dan pada puncak atau atapnya adalah akhlak sebagai hasilnya. Dan ekonomi Islam bahan bangunannya adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf, dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya. Yang dicatat dalam sejarah perkembangan perekonomian. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip keadilan dan moral yang menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat, yang akan memberi kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Prinsip keadilan dan moral ini merupakan kompetitif
advantage atau keunggulan bersaing. Dalam kegiatan ekonomi, ekonomi Islam bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan dalam syariah Islam. Keunggulannya terletak pada prinsip yang mendasari, yaitu spirit dan moral. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang rancang bangun ekonomi Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.